Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Waktu itu mungkin kisaran 3 atau 4 tahun yang lalu, aku terkena DBD. Ya, karena terkena DBD itu mau tidak mau aku harus dirawat di rumah sakit. Sebenarnya rumah sakit tempat aku dirawat itu bukan rumah sakit yang buruk. Bisa dibilang itu rumah sakit yang cukup bergengsi. Karena rumah sakit itu rumah sakit yang cukup terkenal di Indonesia. Bahkan di daerahku di Bekasi ya cukup terkenal. Rumah sakit itu lumayan ya bertaraf semi internasional lah. Dengan kondisi rumah sakit yang selalu bersih, perawat yang selalu siap, dan kondisi ruangan yang juga selalu nyaman. Bayangin aja, di kelas 3-nya aja, walaupun isinya berenam, tapi kondisinya itu nggak sek-sekan, nggak padat gitu loh. Spacingnya antara satu pasien dengan pasien yang lain itu cukup. Jadi ceritanya waktu itu setelah gue didiagnosa DB oleh dokter yang jaga di ruang gawat darurat waktu itu, gue langsung diarahkan untuk masuk ke ruang perawatan. Karena ya trombosit gue udah di angka 80.000 waktu itu. Dan leukosit sama eritrosit gue juga udah lumayan gawat lah. Dan gue waktu itu udah dalam keadaan demam hari kedua. Setelah melalui perut mual, kepala sakit, tenggorokan sakit, badan sekucur tubuh ngilu luar biasa. Dan setelah hasilnya keluar, dokter bilang gue harus diinfus. Karena ya itu, dalam waktu 2 hari aja dari awal gue sakit itu, trombosit gue udah di angka 80.000. Akhirnya ya terpaksa lah gue mengiyakan. Secara pribadi gue sebenarnya takut banget sama yang namanya rumah sakit. Ya bisa dibilang gue itu nggak punya siapa-siapa untuk nemenin gue di rumah sakit. Satu, bokap gue udah sakit-sakitan. Kedua, nyokap gue itu ASN, dia nggak mungkin izin. Ketiga, gue ini anak satu-satunya. Dan gue udah lumayan tua, udah kuliah. Kayaknya nggak mungkin lah gitu nyokap gue harus bolos kerjanya untuk nemenin gue di rumah sakit. Saudara-saudara gue ya lumayan jauh-jauh. Secara nyokap bokap gue perantau di sini. So, ketika dokter bilang gue harus dirawat di rumah sakit, ya bayangan gue ya gue bakalan sendirian lah di kamar, nggak ada yang nemenin. Maksudnya ya gimana sih orang kalau sakit itu kan biasanya selain ada yang sakit, ada juga saudaranya atau keluarganya atau bapaknya atau ibunya yang nemenin tuh. Ya terima nasib lah. Akhirnya setelah nunggu transfer ruangan dari UGD lalu dapat kamar perawatan, waktu itu gue dapet di ruang 301. Ruangan yang posisinya agak mojok, deket sama jendela terluar yang mengarah ke jalanan. Dan itu dari nurse station jaraknya kurang lebih ya 10 meter lah. 301, 302, 303 belok kiri ada nurse stationnya.
Nah, sebenarnya waktu gue masuk ke ruangan itu gue ngerasa ya nggak sepi-sepi banget lah, karena gue lihat di pojok gue itu kayaknya ada pasien secara gerainya atau tirainya itu tertutup, sedangkan gue lihat 4 tempat tidur yang lain itu belum terisi. Sedikit bersyukur lah gue, karena walau bagaimanapun kondisi ruangan yang tidak terlalu penuh itu ya pasti nyaman, satu. Dan gue pun gak sendirian, artinya gue ada yang nemenin, gak sendirian di kamar itu, 2. So gue pikir ya nggak apa-apa lah, paling gue di sini cuma 4 harian, habis itu ya gue bisa langsung pulang. Karena waktu itu kondisinya udah malam sekitar jam 10-an, dan gue pun pikir ya it's about time lah gue istirahat. Gak lama setelah suster masang infus, gue pun langsung tidur. Lampu kamar agak diredupin dan TV nyala, tapi volumenya ya cuma sekitar 2 lah, terdengar sayup-sayup untuk nemenin tidur pasien. Gue denger pasien di sebelah gue itu juga kayaknya sendirian, karena gue lihat di bawah itu nggak ada lemean kayak karpet atau tikar atau alat tidur atau kasur atau apalah gitu. Dan sepertinya di sekitaran jam 2-an gitulah, gue dengar kayaknya dia kayak kesakitan gitu, meringis. Karena gue dengar dia seperti gitu, kayak orang gemeter sambil ngerasa ya mungkin badannya demam atau meriang atau apa gitu. Sekitar jam 2 malaman ada suster visit juga sih. Gue lihat susternya tapi cuman ke tempat gue doang, nggak nengok ke pasien yang sebelah. Terus gue ngomong dong sama susternya, "Sus, kayaknya yang sebelah kesakitan deh." Susternya ngeliatin gue kayak nggak percaya gitu, dan gue pun nggak punya pikiran apa gitu terhadap pandangan suster yang seperti itu. Terus nggak lama susternya keluar aja gitu, nggak meriksa tuh pasien yang di sebelah gue. Gue cuman mikir, kok gitu sih suster? Masa nggak percaya sama gue gitu? Apa karena nggak ada permintaan khusus ya dari pasien? Kalian tahu kan kalau orang sakit itu ya dia kan punya kayak semacam tombol gitu ya. Kalau dia butuh suster atau apa dia tinggal pencet gitu. Ya mungkin karena itu bukan permintaan khusus dari yang bersangkutan, jadi susternya yang anggapnya kayak angin lalu gitu kali ya. Menjelang subuh, gue udah bangun. Dan gue lihat juga kayaknya pasien sebelah gue lagi duduk, itu udah bangun juga. Karena posisi tirai udah terbuka sedikit dan gue lihat dia posisinya sedikit duduk. Kebetulan cewek juga. Gue tegur dong, "Halo, aku Dini, kamu siapa? Boleh nggak kenalan?" Dia pun jawab, "Hai, aku Mita." Dia bilang, "Hai Mita, lo sakit apa?" Lalu dia bilang, "Gue DB." Gue pun jawab, "Wah, sama dong, gue juga DB." Terus gue tanya sama dia, "Udah berapa hari lo Mit di sini?" Terus dia jawab, "Oh, ini hari keempat gue," kata dia gitu. "Oh, gue sih baru malam ini, cuman ini kayaknya hari ketiga gue di DB. Berarti kita DB nggak beda jauh ya Mit?" "Iya," dia bilang. Terus habis itu gue tidur lagi. Terus bangun-bangun sekitar jam 10 lah, pas ada dokter visit gitu. Nah, pas dokter visit itu gue perhatiin
Itu dokter sama suster cuma ngumpul di tempat gua. Terus abis dari gue, terus langsung pada keluar gitu. Gue lihat tirainya Mita tuh tertutup. Gue bingung dong. Apa mereka udah kesana tadi ya pas gue lagi tidur? Kok cuman gue doang yang divisit gitu kan? Habis itu gue bangun, duduk, sarapan. Terus nggak lama datang tuh suster ngebuka tirainya Mita. Gue lihat tempat tidurnya kosong. Gue pikir mungkin si Mita lagi ke kamar mandi atau lagi jalan keluar kali, dia bosen. Makanlah gue sarapan. Susternya bilang, nanti kita cek darah lagi ya, kita lihat trombositnya. Gue pun ngangguk dan makanlah gitu. Gak lama susternya keluar, gue tiduran lagi lah. Gue tiduran lagi, lemes. Makanan pun gak banyak gue makan, cuman 2 sendok doang. Tapi suster ngomong sama gue gitu, gue harus banyak minum. Dan gue harus sadar diri, gue harus banyak minum. Secara gue gak mau terjadi apa-apa sama gue gitu. Gue anak satu-satunya dan nyokap gue bisa sedih banget kalau terjadi apa-apa sama gue. Kira-kira zuhur lah, gue bangun lagi, gue lihat tirainya Mita udah ketutup lagi. Gue pikir, si Mita udah balik lagi tidur. Ya, gue sempat ngebatin sih, si Mita ini sedikit introvert kayaknya. Dia selalu memposisikan tirainya tertutup. Atau ya memang dia butuh banyak istirahat kali, gue nggak tahu juga sih. Gue sempet longok, gue lihat kakinya dia tiduran agak miring gitu. Gue lihat kulitnya pucat banget. Kulit gue putih, tapi kulitnya si Mita itu lebih putih dari gue, pucat banget. Banget pucatnya. Pas gue pegang kakinya, dinginnya luar biasa. Gue mau panggil suster, tapi ntar susternya nanya, dikirain gue lagi. Tapi gue lihat si Mita juga kayaknya nggak kenapa-napa tuh, nggak ngerasa kedinginan, dia juga nggak selimutan. Gue sempat khawatir sih, gue tegur dong, Mita, lo nggak apa-apa, lo kok pucat banget sih? Kaki lu juga dingin banget gitu. Dia dengan kondisi yang seperti itu nggak balik badan, nggak apa, jawab cuman bilang, enggak, gua nggak apa-apa. Ya dengar jawaban itu udah fine sih buat gue, udah cukup gitu. Akhirnya ya udah deh, mungkin dia emang butuh banget istirahat. Dan gue juga memang butuh banget istirahat karena badan gue tuh masih greges luar biasa. Dan itu gue masuk di hari keempat. Kondisi dimana ya panas gue sudah mulai turun, masuk di pelana kuda, dan gue masih nunggu sekitaran hari kelima atau hari keenam untuk gue naik panas lagi gitu. Dan kalau gue di hari keempat, berarti si Mita itu di hari kelima. Hari dimana ya mungkin dia seharusnya sudah dalam kondisi mulai naik lagi panasnya gitu loh. Udah hangat lagi. Tapi tadi gue pegang dingin banget. Aneh juga sih. Atau mungkin proses penyembuhannya lebih lama, gue kurang tahu juga. Menjelang maghrib, datang lagi makanan buat gue, dan suster juga datang ngabarin bahwa trombosit gue udah mulai naik. Dari sempat turun ke 50.000, sekarang udah di angka 70.000 lagi. Memang lebih rendah dari pertama gue masuk, tapi kondisinya sudah berbalik, sudah mulai naik. It means artinya ya 2-3 hari lagi mungkin kalau gue udah nafsu makan udah balik segala macam, gue bisa pulang lah. Di situ gue lihat tirai terbuka dan Mita nggak ada lagi. Gue bilang sama susternya, sus,
pasien yang sebelah saya si Mita ini kemana ya sus? Susternya tuh ngeliatin gue bengong, terus dia ngomong gini sama gue, siapa? Gue bilang Mita sus, pasien yang sebelah saya. Terus susternya ngomong gini sama gue, kok kamu tahu dia namanya Mita? Gue kaget dong. Loh, maksud suster apa sih? Ya tahu lah, kan saya di sini udah 2 malam. Saya udah ngobrol lah sama dia. Susternya mukanya cengok gitu dan gue lihat agak pucet. Terus susternya ngomong gini sama gue, ciri-cirinya kayak gimana? Lah gue makin bingung dong. Maksudnya suster gimana sih, ciri-cirinya gimana? Lah emang suster nggak tahu ciri-cirinya si Mita itu gimana? Kata susternya gini, tunggu, saya panggil dulu ya suster yang lain. Dipencet dong sama dia tombolnya, gitu kan. Terus nggak lama suster yang lain muncul. Loh, suster satu lagi ngomong gini, loh ada lo, ngapain manggil gue katanya. Terus suster yang pertama tadi ada di depan gue itu ngomong gini, Mbak ini bilang, si Mbak Dini ini bilang kalau dia 2 hari 2 malam ini ngobrol sama si Mita. Suster yang baru kaget tuh baru datang itu kaget dong dia. Hah? Yang bener? Suster yang pertama jelasin, tahu dari mana si Mbak Dini itu sebelah nama pasiennya Mita. Terus suster yang kedua itu nanya, emang ciri-cirinya gimana Mbak? Lah gue makin bingung dong. Ini kok 2 suster nanyain ciri-ciri sih? Kayak mereka nggak ngerawat aja gitu ya. Gue bilang, ya perempuan umur 16-17 tahun, rambutnya segini nih, di atas bahu sedikit, di bawah telinga, warnanya hitam bergelombang, tingginya sekitaran 165, tidak gemuk, tidak kurus. Terus mereka bilang, loh iya kok bener katanya. Terus gue makin bingung, maksud suster-suster ini apa sih, kok saya jadi bingung. Lalu mereka narik napas gitu kan, terus ngomong gini, tenang ya Mbak Dini ya, jangan panik ya. Sumpah abis ini Mbak Dini kita pindahin ke kamar lain ya katanya. Gue makin bingung, emang ada apa sih? Emang kenapa? Jadi gini Mbak Dini, pasien yang Mbak Dini maksud itu, yang Mbak Mita itu, dia itu meninggal 2 jam sebelum Mbak Dini masuk ke kamar sini. Hah? Kaget dong gue. Yang benar suster? Benar. Dia itu DB Mbak. DB, cuman kondisinya ketika masuk ke rumah sakit itu, dia trombositnya udah di angka 20.000, udah drop banget. Dia udah mimisan, dan itu kita udah macem-macem lah. Sudah masuk UGD, sudah alat segala macem. Dia tuh di sini nggak lama Mbak, cuman masuk dari UGD, terus dari UGD sempat membaik, ditransfer ke ruangan ini, nggak lama drop lagi. Oh gitu, iya Mbak. Dan ya itu, nggak lama dia meninggal. Hah? Kaget dong gue dengar ceritanya. Yang benar sus? Benar. Ya Allah, jadi 2 hari ini ya nggak tahu deh kata susternya. Speechless gue. Terus gue ngomong, ya udah deh sus, saya gimana nih? Ya, Mbak Dini nanti kita pindahin deh ke kamar yang lain ya, kita cari dulu kamarnya. Terus saya gimana dong sus ini? Ya Mbak Dini nggak apa-apa. Mbak Dini sini dulu, nanti salah satu suster nemenin di sini sampai proses pindah kamar ya. Akhirnya setelah diurus, alhamdulillah dong,
Setengah jam kemudian gue bisa pindah ke kamar 305, which is dimana kamarnya itu lebih rame, kondisinya full, isinya 6, rame. Tenang banget gue. Akhirnya sampailah gue di hari dimana gue udah bisa makan dengan enak, badan keadaan sudah lebih fresh, kondisi trombositku juga naik terus di angka 120.000 lebih lah. Dokter bilang, oke Mbak Dini, it's time for you to go home, sudah normal, sudah sehat, tapi nanti seminggu lagi cek ya, takut ada kelainan pecah trombosit atau apa gitu. Gue pun mengiyakan dan akhirnya gue pun pulang, dijemput sama nyokap gue. Gue ceritain kejadian yang terjadi sama gue di rumah sakit. Nyokap gue tuh sumpah, dia tuh kayaknya nyesel banget gak nemenin gue. Ya tapi mau gimana sih, dia juga harus ngurus bokap sakit di rumah, dia juga harus kerja, gue juga sakit, dan gue pun bukan anak kecil gitu. Ya akhirnya itu jadi satu episode lah dalam hidup gue. Untungnya, alhamdulillahnya ya, mitanya sih sebenarnya nggak ganggu ya. Dan gue pun waktu itu tidak merasa terganggu karena gue tidak tahu si Mita itu, well actually is dead gitu loh, sudah meninggal. Dan gue bersyukur banget gitu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.